Saya Reza, perwakilan generasi Z. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang digital decision making. Lalu saya akan memperkenalkan tim saya, ada Fikri, ada Brian, ada Wayan, ada Imam, dan juga ada Atwin. Lalu di sebelah saya ada Sophie, dan ada Mei. Mari kita lihat. Selamat datang teman-teman, kami dari ODP BNI Batch 245, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analitik hierarki proses digital decision making. Ini tim kami yang tadi sudah dikenalkan di awal. Lalu konten untuk presentasi kami kali ini, yang pertama itu decision making in digital era, berikutnya intuitive versus rational decision making, berikutnya analitik hierarki proses, lalu case studies. Lingkungan bisnis saat ini telah berubah drastis di era digital. Berkembangnya teknologi AI, IoT, maupun Big Data terus mendorong perubahan besar terhadap kebutuhan dan perilaku masyarakat, sehingga diperlukan metode yang tepat dalam merespon perubahan ini, khususnya dalam melakukan penyelesaian masalah atau problem solving dan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, apa sih problem solving dan decision making itu? Problem solving adalah proses menganalisis informasi dan menemukan solusi efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan decision making ialah proses kognitif dalam memilih opsi terbaik dari beberapa pilihan alternatif, baik secara rasional maupun irasional. Ada dua pendekatan decision making. Yang pertama adalah intuitive decision making, di mana pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Yang kedua adalah rational decision making, di mana pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan rasional dan logika. Tools pada intuitive decision making dapat menggunakan recognition prime decision, di mana membuat keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu yang sebelah kanan, tools pada rational decision making dapat menggunakan analytic hierarchy process atau AHP, yaitu memecahkan situasi kompleks dengan 3 komponen utama, goals, kriteria, maupun alternatif. Nah, terdapat 3 kondisi yang menentukan kapan memilih decision making menggunakan intuitif atau rasional. Jika hal yang tidak diketahui atau unknown dan time pressure maupun ketidakpastian itu tinggi, maka gunakan intuitive decision making. Jika tidak, maka dapat menggunakan rational decision making. Lalu terdapat hubungan antara intuisi dan rasional. Intuisi digunakan untuk mengenali pattern dalam pengambilan keputusan, kemudian analisis rasional digunakan untuk memvalidasi bahwa intuisi sesuai dengan situasi tersebut. Jika hasil tidak sesuai, maka seseorang harus berlatih kembali sehingga mendapatkan pattern baru dan pengambilan keputusan melalui intuisi akan semakin baik. Nah, salah satu tools untuk melakukan decision making ini adalah analytic hierarchy process atau AHP. AHP ini dapat membantu pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi yang cocok, yaitu dengan cara memberikan kerangka untuk melakukan penilaian yang rasional dari suatu keputusan dan juga mengkuantifikasi kriteria dan pilihan alternatif yang terlibat. Berikutnya, terkait langkah-langkah AHP. Sebelum ke langkah-langkah AHP, ada baiknya kita perlu mengerti terlebih dahulu how might we atau objektif yang akan kita capai. Kemudian masuk ke langkah-langkah AHP, yang pertama adalah menentukan alternatif-alternatif berdasarkan objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah menentukan kriteria-kriteria yang terukur dan berdampak pada alternatif-alternatif. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prioritas dari semua kriteria menggunakan pairwise comparison. Berikutnya, yang keempat adalah mendapatkan bobot efektif dari masing-masing kriteria. Setelah itu, yang terakhir adalah mengecek rasio konsistensi. Ini diketahui bahwa apakah decision yang akan kita pilih ini sudah konsisten atau belum. Nah, HP ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihan itu ada unity, complexity, dan konsistensi. Untuk kekurangan sendiri ada experience dependency, inflexibility, dan participant bias. Untuk implementasinya gampang banget teman-teman. Kita bisa mengunjungi website 123hp.com atau kita bisa menggunakan aplikasi Decision Mentor
yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan AHP, di mana pertama kali kita melakukan reframing, yaitu menentukan challenging objektifnya apa. Nah, di sini kita punya kasus yaitu bagaimana BNI bisa menentukan lokasi ATM terbaik di sebuah area yang baru. Next. Tahapan kedua yaitu brainstorming dari alternatif. Di sini kita brainstorming alternatif yang ada di pikiran kita, kemudian alternatif tersebut kita pilih menggunakan sistem voting, di mana masing-masing member memvoting 3 untuk masing-masing opsi yang muncul. Next. Pada tahap ketiga dari alternatif tersebut kita prioritaskan berdasarkan hasil voting yang tertinggi, yaitu kita menemukan 5 alternatif, 3T, mall, kampus, komplek perkantoran, dan pusat oleh-oleh. Selanjutnya, pada tahap keempat dari alternatif tersebut, kita mengkategorikan mana yang masuk achievable dan available yang tinggi. Maka terpilihlah mall, perkantoran, sekolah, atau kampung. Untuk tahap kelima, yaitu dilakukan brainstorming dari lokasi yang akan menjadi lokasi ATM baru. Next. Selanjutnya dilakukan voting dan terpilih 6 kriteria dengan vote terbanyak. Dalam kasus ini, kriteria yang terpilih adalah jumlah pengunjung potensial, kenyamanan berupa parkiran, tempat strategis dan AC, intensitas penarikan uang tinggi, ATM pesaing, fasilitas buat ATM, kemudian adanya aktivitas jual beli. Next. Dari kriteria yang terpilih digunakan berdasarkan measurable-nya dan impact to outcome, dan dipilih kriteria yang measurable dan impact to outcome yang tinggi, yaitu yang berada pada kotak biru. Next. Kemudian masuk ke dalam AHP Tools website. Dalam website tersebut, kita akan diminta untuk menginput lokasi dan juga kriteria yang terpilih, serta preferensi kita terhadap kriteria-kriteria yang ada. Selanjutnya, tahap pemilihan objektif menuju ke keputusan dari How Might We kita untuk menentukan lokasi ATM terbaik di sebuah area baru. Lokasi terbaik yang dipilih adalah mall, dengan bobot kriteria dari tertinggi sampai terendah adalah intensitas penarikan tinggi, kemudian kenyamanan, dan yang paling bawah adalah jumlah pengunjung potensial. Next. Dari semua potensi problem yang kita dapatkan, kami bagi menjadi 2, yaitu untuk internal dan eksternal. Untuk internal ada budget, menunggu keputusan direksi dan maintenance. Kemudian untuk eksternal ada antri, penempatan tidak strategis, perizinan mall, dan keamanan. Selanjutnya. Dari masalah tersebut, kita memilih beberapa masalah utama. Untuk internal ada budget dengan mitigasi planning, kemudian menunggu keputusan direksi dengan mitigasi follow up. Untuk eksternal, yang pertama adalah untuk posisi tidak strategis dapat dimitigasi dengan survei, masalah antri dapat dimitigasi dengan penambahan jumlah unit ATM, keamanan dapat diperbaiki dengan pasang CCTV, perizinan mall dapat diselesaikan dengan mengajukan proposal yang baik yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya kami bagi menjadi dua kategori, yaitu untuk yang mudah dan yang sulit. Dari internal, planning dianggap lebih sulit. Untuk eksternal, perizinan dan masalah antri dianggap lebih sulit. Kemudian di frame terakhir, kami mendapatkan kesimpulan adalah penempatan ATM di mall dengan 3 masalah utama, 3 potensi masalah utama yaitu budget, perizinan mall, antrian panjang, dengan mitigasi untuk masing-masing masalah adalah planning setiap tahun, pengajuan proposal ke mall dengan persyaratan yang dipenuhi, kemudian untuk penambahan jumlah unit ATM. Lanjut untuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu AHP dapat digunakan sebagai pembuat keputusan dengan kriteria dan alternatif tertentu, terutama pada masalah yang kompleks. Berdasarkan pembuatan kriteria dan alternatif yang diperoleh dari proses AHP, lokasi terbaik itu untuk pembukaan ATM baru adalah mall. Sekian dari kami, terima kasih.